Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai A-frame, melanjutkan video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang HTML dan primitif ya. Kita get started dulu. Nah, ini sebelumnya di HTML dan primitif kita sudah bahas mengenai ya ini ya, bahwasanya objek-objek ini dibuatnya menggunakan kode HTML ya. Primitif ya, objek-objek sederhana yang sudah disediakan oleh A-frame. Ini ada contohnya, kita membuat objek box, sphere, cylinder, plane, sky ya. Oke. Ya, kita juga bisa menambahkan komponen gitu ya. Kita juga bisa meregister primitif, misalkan kita ingin membuat objek sendiri gitu ya, bisa. Nah, kali ini kita akan masuk dulu ke sini ya. Check out the building a basic scene guide. Nah, kita akan mencoba membangun scan tapi yang basic, yang dasar ya. Oke, kita akan coba di sini masuk, sebenarnya masuk loncat ini. Loncat, tapi nggak apa-apa. Kan tadinya di sini kita loncat ke sini tadi. Building a basic scene, nggak apa-apa. Let's start by building a basic A-frame skin. For this, we will need a basic understanding of HTML. We will learn how to add 3D entities, ya, bagaimana menambahkan objek 3D menggunakan primitif yang kita sudah pelajari sebelumnya ya di bagian HTML dan primitif. Transform entities in 3D space with position, rotation, and scale. Ya, kita akan melakukan transformasi, perubahan baik rotasi, perubahan posisi maupun perubahan ukuran. Menambahkan environment ya, add an environment, menambahkan tekstur, add basic interactive using animation and events, menambahkan interaktif basic ya, basic dari interaksi objek menggunakan animation and events, kemudian menambahkan teks. Oke, remake the basic guide example on glitch ya, jadi kita nanti tetap akan menggunakan glitch untuk melakukan codingnya ya. Oke, saya login dulu A-frame nya menggunakan Google. Oke, kita sudah oke, kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke glitch-nya ya. Nanti kita akan coding di sini di glitch-nya. Oke, kita sambil baca. Starting with HTML. Kita mulai dengan HTML. We start out with a minimal HTML structure. Jadi kita mulai dengan struktur HTML yang sederhana, yang sangat minim. Jadi untuk membuat ini kita awali dengan struktur HTML sederhana, di mana ada HTML, ada head. Nah, ini scriptnya dia kita harus mengarah ke A-frame.min.js. Nah, ini kalau mau di lokal ya kita bisa download ini dulu, lalu kita taruh source-nya ini ke A-frame.min.js ini. Lalu ada bagian body. Di bagian body ini kita awali dengan scan dan ditutup dengan /a skin scene ya. We include A-frame as a script tag in the head. Nah, kita masukkan dulu tadi ya ini. Kemudian pointing to the A-frame build hosted on HCDN ya, jadi ini sebenarnya ya ini ya, memanggil data ini sudah disediakan di hostingnya ya. This has to be included before asking because A-frame register custom HTML element which must be defined before a skin is attached or else will do nothing. Jadi kalau kita nggak masukkan ini, maka ini nggak berguna gitu ya. Jadi ini wajib.
Oke, itu yang pertama. Selanjutnya we include a scene in the body. Kita tambahkan a scene. A scene will contain every entity in our scene. Okay, a scene handles all of the setup that is required for 3D, setting up WebGL, the canvas, camera, light, render loop, as well as out-of-the-box web VR support on platforms such as HTC Live, Oculus Rift, Samsung Gear VR, and smartphone, Google Cardboard. This scan alone takes a lot of. Jadi ya kita harus gunakan ini, lalu objek-objeknya nanti kita letakkan di dalam A-scan. Adding an entity within our A-scan, a scene, we attach 3D entities using one of A-frame standard primitive A-box. Nah, ini kita contohkan menambahkan objek box. We can use tag box just like a normal HTML element, defining the tag and using HTML attribute to customize it. Okay, some other example of primitive, ada cylinder, ada plane, dan juga ada sphere. How? Here we define the color box. See box documentation for more attributes. Ada width, ada height, ada depth. Nah, ini kita lihat di sini. Di dalam scan tadi kita tambahkan primitifnya ya, misalkan box. Nah, ini langsung diatur warnanya, ada colornya red. Nah, ini nanti akan menambahkan objek box di sini di dalam layar kita. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kita coba aja mungkin ya. Kita kopas aja nih ke sini, kita hapus dulu. Jadi oke, edit. Kalau pakai lokal bisa nggak ya? Nah, kita coba ya. Kita coba edit ini, kita delete dulu ya. Saya coba pause dulu. Oke, kita coba lanjutkan. Tadi kita tambahkan ini ya, objek box tadi. Oke, kita coba ini box. Untuk menjalankannya gimana ya? Share gini mungkin. Oke. Nah, ini seharusnya di sini nongol ya. Refresh kali ya. Saya lebih tertarik kalau dia dijalankan online ya, offline ya. Sepertinya lebih seru ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ini, oh ya, saya mau mencoba offline ya. Saya download saja ini. Sepertinya lebih menarik kalau offline. Saya buat project baru. Di dokumen ini belajar E-frame.
saya buat file bernama frame.min.js gitu ya. Saya kopas. Oh, ini belum di copy tadi. Oh, udah saya copy rupanya. Saya save. Oke, saya save, kemudian next data, kemudian saya 5, kemudian saya panggil ini tadi linknya, ini frame. Nah, ini bisa nggak ya? Di sini saya tambahkan tadi ini apa ini ya, saya tambahkan karena sudah saya panggil, saya tambahkan di sini, saya save. Oke, kok nggak otomatis ya? Oke, kemudian apa lagi? Saya tampilkan hasilnya. Go live. Apakah berhasil? Sepertinya tidak. Mungkin cara downloadnya salah ya. Widget. CP frame. Saya masukkan ke dalam dokumen. Oke, home. Karena ya dokumen /belajar frame. Saya hapus dulu. Saya copy lagi. Sekarang saya sudah masuk di sini. Ini sudah seharusnya live codingnya sukses di sini. Live. Oke, saya coba live lagi. Seharusnya nampil, nggak nampil ya. Coba pakai Google Chrome padahal nggak bisa ya. Kalau pakai glitch nggak nampil juga. Kenapa ya? Nah, ini nampil. Sky dulu nih. Kita copy sky-nya di sini. Ya. Nampil gak? Live server. Seharusnya nampil kok. Gak mau juga. Saya kopas aja dari glitch-nya.
dia nggak pakai HTML5 ta? Gini, saya save, saya live server. Mau dia nampil. Nah, tapi kali ini saya berarti langsung dari sini saja. Ya, ini sebelah kanan. Masuk, set. Nah, ini adalah yang perlu saya tambahkan. Tadi saya hanya mencoba box saja. Oke, mungkin ini agak kecil cukup ya. Ya, seperti ini saya rasa cukup ya. Kita sudah menambahkan, saya save, nanti tinggal sisi boxnya saja. Sky-nya hilang, objek lainnya hilang. Oke, sepertinya lebih menarik seperti ini. Lanjut lagi ke sini. We include a frame as a script tag in the head. Oke, sudah tadi. Nah, ini ya, menambahkan objek seperti ini sudah. Nah, kita tambahkan, tadi sampai sini. As a side note, primitive are frame easy to use HTML elements that wrap the underlying entity component assembly. They can be convenient, but underneath a box is entity with the geometry and material component. Entity, box, geometry, primitive. Sebenarnya susunannya seperti ini nih. Nah, ini aslinya, tapi disingkat box tadi. However, because the default camera and the box are positioned at the default 000 origin, we won't be able to see the box unless we move it. We can do this by using position component that transform a 3D space. Ya, kalau gini doang nggak nampil ya. Oke, emang nggak nampil nih kalau gini doang. Kalau gini doang, box doang gini, nggak nampil, bener ya, emang nggak nampil. Tapi kita harus muter kali ya, biar bisa lihat boxnya di mana. Oke, nggak bisa juga. Saya scroll, nggak bisa juga ya, berarti harus lengkap dengan geometrinya. Ada warnanya, ada positionnya. Misalkan kita tambahkan position saja ya, misalkan bisa nggak bisa di komen ya. Kalau HTML komennya masa gini, masa harus gini sih. Waduh, repot juga ya. Oke. Saya komen, saya ingin box saja, tapi saya tambahkan position adalah 000. Bisa nggak nongol juga. Kalau positionnya di sini nongol nggak nongol juga. Saya tambahkan box color rotation. Saya tambahkan rotation, nggak nongol juga, masih nggak nongol juga. Oh, nongol bro ya, nongol ya. Saya di tengah-tengah ini ya, seperti ini. Nah, ini dia nongol, jadi harus kita letakkan posisinya. Oke, saya ulang lagi dari 000. Tadi nongol nggak? 000 nggak nongol, jadi harus posisinya harus kita tentukan ya. Misalkan 1 gitu, nah, dia geser ya. Ini posisi awalnya ini, colornya red, posisinya ini. Oke,
Ya, kita lanjutkan. Kita harus menggeser karena kamera itu, posisi kamera itu ya di tengah-tengah, boxnya di tengah-tengah ya, nggak bisa lihat gitu, mungkin itu maksudnya. Transforming an entity in 3D. Let's first go over 3D space. Ya, a frame use right hand coordinate system. Jadi sistem perhitungannya right hand coordinate system with the default camera direction positive axis extend right. Ya, positive y axis extend up and the positive z axis extend out of the screen towards. Ya, seperti inilah ya, x ke kiri, ke atas, dan juga nah ini nilai positifnya di sini. Jadi kalau negatif ya itu ya berarti berlawanan dengan tangan kanan. A frame's distance unit is in meters because the web VR API transpose data in meters. Oke, kalau 1 ini artinya 1 meter ya. Ya, misalkan 1 ini tadi. Nah, ini 1 meter. Posisinya kalau minus 1 berarti 1 meter ke kanan. Kalau plus 1 meter ke kiri. Gitu mungkin yang dimaksud. Ya, kita lihat ya di sini misalkan saya rubah tadi. Mana ya? Ini lalu saya rubah minus ini ke kiri. Kalau positif ini X nya positif, dia ke kanan. Nah gitu ya, gesernya 1 meter. Kalau setengah ya ini seharusnya di tengah-tengah nih, ke kiri maksudnya, dari posisi dia ke kiri. Nah gitu ya, 0,1. Nah kalau minus 0,1. Nah gitu ya. Nah jadi ini urutannya X nya sesuai X, Y, Z nya positifnya itu sesuai dengan telapak tangan ya, jari tangan yang kanan. Oke, itu aturan mainnya. Kita lanjut lagi. Adding an entity. Oke. Oh ini sudah tadi. Nah ini sudah sampai sini tadi. Aturan unitnya tadi per meter ya. When designing a scan VR, it is important to consider the real-world scale of the entity we create. Jadi kalau kita buat objek di sini ya, kita harus bayangkan objek realnya gitu ya. A box with height 10, ya, sebuah box dengan tinggi 10 may look normal on your computer scene, but in VR the box will appear massive. Massive itu apa ya? Besar kali ya. Gede. Massive. Besar sekali. Oh, karena 10 meter gitu. Jadi kalau buat objek itu aturannya ya harus, ini ada nggak ukurannya, size nya? Oh nggak ada ya. Kalau ukurannya 10 size nya ya artinya dia ukurannya 10 meter gitu. Scale-nya ini kali ya. Milik normalnya komputer screen, but on VR the box will appear massive, sangat besar. Jadi kalau buat objek ya kita harus sesuaikan dengan dunia nyata. Ukurannya dia meter ya, ukuran standarnya meter. Kalau 1 berarti 1 meter. Kalau geser ke kiri 1 meter, kita tulis 1 ya 1 meter. Kalau mau 1 cm ya disesuaikan aja 0, berapa gitu. Kalau aturannya menggunakan telapak tangan kanan seperti di gambar ini. Kemudian a frame rotation unit is in degrees, derajat ya. Kalau perputarannya itu derajat, although it will get internally converted to radians when passing the 3Js. Radians itu apa ya? Convert to radians. Radian adalah ya, sudut, satuan sudut dalam bidang dilambangkan dengan rad. Satuan sudut ini pernah masuk dalam kategori satuan tambahan. Dia sebagai satuan turunan dari SI.
Sudut yang dibentuk oleh dua jari. Sudut yang dibentuk oleh dua jari. Garis dari pusat keliling lingkaran di mana busur terbelah adalah sama. Oke ya, dia ukuran derajat juga ya, sama. Kita lanjut lagi. Jadi ketika nanti di convert ke 3GS, dia sebenarnya ukurannya radian gitu ya. To determine the positive direction of rotation, use the right hand rule. Ya, right hand rule. Point all thumbs down. Ya, thumbs itu direction of positive axis, and the direction which your finger curl around the positive direction of rotation. Nah, jadi ini ya. Kalau ke bawah ini positif ya, kalau ini tadi kalau ke bawah ini positif, ke atas negatif kalau dari sisi X. Kalau sisi Y ya maju gitu ya mungkin ya. Intinya aturannya sesuaikan dengan ini ya. Kalau ke bawah positif, ke atas negatif. Kalau ini kan ke depan ya, bawah atas, kanan kiri ya, sini gitu ya. Oke, itulah ya kurang lebih aturannya menggunakan telapak tangan kanan. Nanti bisa dicoba-coba. To translate, rotate, and scale the box, we can change the position, rotation, and scale components. Let's first apply the rotation and scale components. Oke, pertama kita rotasi dulu. Oh, ini nggak ada rotation. Ini kok di contohnya ini nggak pakai ini, bisa ya, nggak pakai position, tapi pakai rotation. Oke, kita coba lagi di sini. Ya, kita coba lagi, bisa nggak kita buat box ini tanpa position. Ya, kita buat box tanpa position. Tanpa position. Hilang ya, mana dia hilang? Oh, ini rotation sama dengan 45 45 45. Mana nih objeknya? Oke, kita kasih position aja biar nggak bingung. Ya, ini ya, kita sudah atur objeknya. Nah, ini kita putar 45 derajat tadi. Kalau misalkan ini 0, seperti apa? Oke, ini 0 juga, seperti apa? Oh ya, itu ya, kita bisa rotasi, sesuaikan. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya, scale. Nah, scale ya, kita tambahkan scale. Ini untuk ukurannya. Scale-nya ya jangan 2-2 lah, 1-1-1. Oke, kita lihat hasilnya. Satu ukurannya segitu, standar 1-1-1 ya. Kalau 2-2-2, oke, lebih besar. Kalau 10 lebih besar lagi. Gimana cara pindah kameranya nih? Nggak bisa ya, nantilah. Oke, ini 2-2-2. Oke, nah ini objeknya ya, 2-2-2.
This will rotate our box and angle double size its size. Oke, jadi satu itu tadi 1 meter ya, ukuran defaultnya. Kemudian kalau kita isi 222 ini artinya ya panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2 gitu, 2 meter. Jadi sesuaikan dengan objek yang ingin kita buat. Kemudian parent and child transforms. A frame HTML ya, frame HTML itu represent a 3D skin graph ya, sebuah frame HTML itu menampilkan 3D skin graph. Apa ini kok dikasih link 3D skin graph itu apa? Setting application dan computer games which arrange the logical innovation. Okay. In a skin graph, entities can have a single parent and multiple children. Jadi dalam skin graph ini, konsep skin graph bahwasanya sebuah entities itu bisa memiliki sebuah parent dan dia bisa memiliki banyak anak. Child entity inherit transformations position from their parent. Jadi anak ini, entities anak itu akan mewarisi ya rotasi dari orang tuanya gitu. Misalnya di sini dicontohkan, we could have a spare as a child of a box. Nah, ini, oke, misalkan di dalam box ini ada spare gitu ya, maka rotasi box ini juga akan diterapkan pada spare ini gitu mungkin maksudnya. Jadi posisinya 020, berarti dia seperti ini ya, ke atas 2 meter dari posisi normalnya. Kemudian rotationnya adalah X nya 0 derajat per 5, scale nya adalah 2 meter X, Y nya 4 meter, Z nya 2 meter. Oke, positionnya dia 103 ya, position spare nya ya 103. Oh, ini nanti letaknya. Oke, kita lihat aja, kita kopas aja nih ke script ini. Nah, kita coba kopas aja, misalnya ini dihapus. Ya, ini ya. Oh, gambar apa ini? Oke, misalkan ini saya komen dulu, jangan 0 lah, 1 biar kelihatan positionnya. Nggak kelihatan juga ya. Nggak bisa ya. Wow. Mungkin jangan dihapus ya. Kita komen aja dulu. Kita komen, kita tambahkan box tadi ini ya, saya tambahkan box seperti ini ya. Kemudian ini kan nggak nampil nih, dia
dia posisinya harus di sini. Gimana ya caranya ya? Belum tahu nih settingannya. Yang penting kalau posisinya di sini dia kelihatan ya. Nah ini objeknya, colornya juga kita beri. Oke, colornya kita kasih warna yang mencolok ya, color dengan pink. Nah itu colornya pink. Lalu spare-nya ini colornya adalah red. Oke, kita lihat ada nggak objeknya. Posisinya mungkin sama aja di sini misalkan. Nah itu ya, spare itu seperti apa spare itu? Oh ini, nah ketemu juga. Ya ini ya, kita bisa lihat objeknya seperti ini. Oke, nah ketemu ya, berarti nggak masalah tadi. Kita setting ininya normal saja seperti coding awalnya. Oke, seperti ini. Nah, karena sebenarnya saya bisa jalan di sini. Nah, ini maksudnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah membuat objek box ya dengan rotationnya 04545. Kemudian kita buat scale ya. Scale-nya adalah 242, artinya panjangnya 2, lebarnya 2. Panjangnya 2 ya, lebarnya 2 ya. Nah, ini. Panjangnya 2, tingginya 4, X, Y, Z. Y-nya 4, Z-nya 2. Kalau spare-nya ya normal, standar. Nah, dia memiliki ukuran 242 juga ya. Misalkan 222, gimana hasilnya? Hasilnya 222. Ah, itu ya. Oke, ini yang dimaksud tadi, bahwasanya anaknya itu akan menentukan sifat orang tuanya. Ya kalau posisinya di sini, ya dia posisinya, oke, posisinya digeser. Kalau posisinya nggak ditulis, dia akan sama dengan posisi orang tuanya. Ya, situ ya, satu. Nah ini di dalamnya ya. Nah, karena itu ini di sini harus digeser ke sumbu X-nya adalah 1 ya, artinya ke jempol tangan kanan, jempolnya arah tadi ke kiri berarti ya. Oke, kita save. Nah ini dia akan geser ke sini, tapi rotasinya sama, scale-nya sama. Kalau ini saya ganti 4 juga, dia akan berubah juga dari segi scale-nya ya. Ini tingginya 4, ini juga tingginya 4, spare. Nah itu ya yang dimaksud tadi, parent dan child tadi, bahwasanya sebuah entitas bisa memiliki satu buah orang tua dan banyak anak. Child entities inherit ya, anak itu mewarisi sifat orang tuanya dari segi posisi, rotation, dan scale. Contohnya ini tadi sudah kita coba. If we calculate the spare sword position, jadi kalau kita hitung posisi spare ini, itu would be 1, 2, 3 achieve by composing the spare parent. Oke, jadi kalau kita hitung posisi spare-nya itu ini ya, dari sumbu X nya adalah 1, dari sumbu Y nya adalah 2, sumbu Z nya adalah 3 ya, X, Y, Z, X, Y, Z. Oke,
X nya 1 meter, Y nya 2 tingginya, sama dengan itu tadi ya. Lalu Z nya adalah 3, posisi Z nya 3. Oke, seperti itu bayangan kita ya. Oke, ini harus tahu nih kalau mau meletakkan posisinya biar paham ya. Kemudian itu kalau jadi anak dia ya dijumlahkan nih, karena dia mewarisi sifat orang tuanya gitu maksudnya. Bertahu juga nih, achieve by composing the spares parent position with its own position. Jadi posisi dirinya ditambahkan posisi orang tuanya. Similarly for rotation and scale. Jadi rotasinya sama. Ini rotasinya diwarisi. Jadi kalau di sini punya posisi juga, ya dia mewarisi ini, dijumlahkan gitu ya. Oke. The spare 2 ya, would be rotated and stretched just like as the parent box. Okay. If the box were to change its position, rotation scale, it would be immediately applied to the end of back. Nah, itu konsep ini ya, harus diketahui, parent and child transformation. Jadi kalau parentnya berubah, ya childnya juga berubah. Itu maksudnya. Menarik sekali. If we were to add a cylinder, jika kita menambahkan cylinder as a child to our spares, the listener would be affected by both. Nah, jadi dia bisa terpengaruh oleh rotasi keduanya, baik box maupun spare. Under the hood in 3GS, this is done by multiplying transformation metric together. Fortunately, we don't have to think about that. Ya, oke. Ya, kita nggak perlu pusing. Intinya konsepnya adalah kalau parentnya berubah, maka anak-anaknya ikut berubah. Ya, kalau anaknya punya anak lagi, ya anaknya tadi akan dipengaruhi oleh perubahan kedua atasnya, parentnya, kemudian parent di atasnya lagi. Oke, kuncinya seperti itu. Placing our box in front of the camera. Nah, menempatkan box kita di depan kamera. Kalau tadi kan kita letakkannya itu ya, tidak di depan kamera. Jadi kalau kita lakukan perubahan, dia akan hilang. Misalkan saya save ini. Nah, kita harus geser dulu biar kita bisa lihat objeknya di mana gitu ya. Nah, bagaimana saat kita save ini? Ya, saat kita save itu objeknya bisa langsung di depan kamera. Nah, gimana caranya? Nah, ini dibahas nih. Now let's get back to making our box visible to the camera from the sun. Okay, we can move the box 5 meters on the negative z axis, x, y, z. Oke, kita z-nya kita jadikan 5. Z itu x, y, z. Berarti z itu ini mengarah ke depan kita ya. Kita dorong kita z nya positifnya ke depan. Oke, kita coba z nya. Misalkan saya posisinya adalah 2. Ini udah 2 sebenarnya posisinya. Oke, kita baca dulu. With the position component, we also have to move it up 2 meters on the positive y-axis, so the box doesn't intersect with the ground since we scale the box. Oke, kalau mau menampilkan, ya kita rubah y-nya itu jadi 2 ya, posisinya 2, ini 2 meter maksudnya. 0, ini x-nya 0, lalu y-nya 2, ya naik 2, lalu z-nya itu kita minus 5 ya. Oke, ini misalkan saya bikin komen dulu nih biar nggak membingungkan. Saya buat box ya, box ini posisinya adalah x nya 0 ya, permukaan 0, kita naikkan 2 meter ke atas ya, dan kita mundurkan ke 5. Oke, nampil gak? Nah, ini nampil ya. Kalau kita mundurkan, kita naikkan 3, nampilnya gimana? Kita 4,
semakin tinggi ya. Seharusnya ada plan di sini biar kita bisa plan ya. Ada kan plan. Nah itu ya, plan color sama dengan red. Rotation sama dengan 0,90 0. Position juga nih, kita atur position. Wah, rumit juga ya. 000 nggak bisa. Kita lihat. Tidak bisa. Oke, ya cukup pusing ya. Ya kita kembali lagi ke sini. Normalnya 2 di sini. Nah, kalau 1 kenapa? Kalau 0 kenapa? Gak ada masalah juga nih. Nah, tapi mungkin tinggi kameranya 2 meter mungkin ya. Jadi biar sejajar pas di depan kita, ya ini 2 meter. Ini kita dorong ke depan kamera sejauh 5 meter. Kalau 1 kelihatan nggak? Gede lah kelihatannya. Nah, kalau 2 meter masih kelihatan ya, cukup. 3 meter cukup sebenarnya. Tapi sini dicontohkan 5 meter jaraknya dari kita. Ya, jadi kalau kita ke atas, ke bawah gitu. Nah, gitu caranya agar objek kita itu pas di tengah-tengah, itu posisinya gini maksudnya. Posisi idealnya. Oke, berarti berlaku juga untuk spare ya. Spare seharusnya berlaku juga nih untuk spare. Nah, spare ini positionnya agak besar ya. Kita naikkan di sini. Nah, kita naikkan lagi 4 ya. Oke, ada ini kenapa ini? Oke, ini oke, kita paste lagi, kita coba objek yang lain. Box, bukan box, silinder misalkan. Kalau nggak mau di sini sih. Silinder. Ya, silinder nggak mau nih. Silinder, tulisannya salah kali ya. Silinder. Kan ada nih silinder. Spasi silinder nggak mau ya. Belum di close tag kali. Oh, salah ini. Spare. Ini box spare. Kok boxnya berubah? Oh, silinder ini. Oke, ada silinder, tapi silindernya posisinya di sebelah kiri. Berarti X nya kita rubah nih, 1 bisa nggak? Nah, 2 lah, 2. Oke, nah ini sudah bisa. Oke, menarik sekali, seru ya. Kita bisa kasih warna ini di sini. Color red. Oke, di sini color
di sini colornya green lah ya, jangan blue. Nah, seperti itu. Oke, menarik sekali. Lanjut. Nah, tadi kita sudah di sini ya. Kita kembali lagi. Nah, ini kita sudah bisa meletakkan objek di depan kita. Oke, rotation 04545. Ini kita tambahkan rotation ya, misalkan rotationnya 04545. Kita lihat lagi rotation box ya, 04545. Lalu scale-nya ya, ukurannya belum. Scale-nya adalah 222. Wah, ukurannya agak gede ya. Oke, seperti itu kurang lebih ya, bagaimana menampilkan objek kita di depan kita. Oke, lanjut. Default control ya, for flat display seperti laptop atau desktop, the default control scheme let us look around by click dragging the mouse and move around with the WASD arrow. Oke, nah tadi untuk menggerakkannya kita bisa gunakan WASD. On mobile, we can pan the phone around the rotate camera. Auto frame is tailored for web VR. This control default control scheme allows people to view a screen about headset. Oke. Mungkin kalau pakai ini ya bisa. Kita coba reconnecting di sini, kita kopas programnya, kita letakkan di glitch. Ini videonya sepertinya sudah selesai upload ya. Saya close dulu. Nah ini, nah, tampil ini. Saya coba share ya, share ini ya caranya, atau di sini my project. Nama projectnya bisa kita ganti, coba frame, coba frame. Ini frame puput remix itu kalau nggak salah nge-share ya. Kemudian ya, share. Saya ingin share, saya ingin glitch. Oke, copy di sini kali ya, copy, saya share. Oke, kita lihat di sini apa tadi saya mau ngapain ya. Oke, linknya saya coba. Ini bisa nggak kita cek dulu, sama nggak? Oke, oh bukan ini tadi. Saya ingin mengcopy ini. Ya, saya copy ke ini. Ya, saya copy ke sini, saya save. Ya, saya save. Nah, ini. Kemudian saya coba share ke handphone gitu. Nah, kalau dilihat di handphone, dia akan lebih dia akan lebih menarik sesuai dengan settingan handphone kita.
Oke, kita coba kita share ke WhatsApp. Dimakan semut. Eh, Oke, baru saja saya coba di handphone tadi. Lebih keren juga ya kalau ditampilkan di handphone ya. Oke, default control for flat display. Oke, SD on mobile, we can pan the phone around it. Although a frame is tailored for web VR, this default control scheme allows people to view screen without a headset. Ya, jadi tanpa headset pun bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut. Upon entering VR by clicking the Google's icon with VR headset. Oke, bahkan pakai itu juga bisa. We can experience the screen in immersive VR. If room scale is available, we can physically walk around the screen. If room scale. Adding environment. Oke, A-Frame juga allows developer to create and share reusable component for others to easily use. A face environment component procedurally generates a variety of entire environment for us with a single line of HTML. The environment component is a great and easy way to visually bootstrap our VR application, providing over a dozen environment with numerous parameters. Okay, first include the environment component using a script tag after A-Frame. Nah, ini kalau mau menambahkan environment, kita bisa tambahkan link satu lagi nih, script. Nah, ini kita download saja karena kita mau nyobanya offline ya. Kita download dulu widget ya, kita ambil, kita download widget. Nah, sekarang kita copy tadi apa namanya, A-Frame environment, cp copy A-Frame environment, kita copy ke home ya. Kita ingin copy kemana ya, kita letakkan project kita di mana, lalu belajar ya, belajar A-Frame. Nah, saya copy. Bisa kita lihat di sini sudah menambah satu buah folder ya, A-Frame environment. Nah, sekarang tugas kita menambahkan scriptnya, link ke script tersebut ya. SR source nya adalah ini enggak, ini bukan gitu, berarti source nya bukan di sini, berarti cukup ini tadi ya. Oke, bisa seharusnya ini ya, bisa nih. Begitu juga dengan ini, nanti source nya juga nggak perlu lengkap-lengkap, kita cukup karena sudah kita letakkan satu folder di sini ya, di folder yang sama. Sudah kita download, kita letakkan di lokal, kita tinggal panggil. Oke, lanjut. Then kemudian setelah kita masukkan scriptnya ya, JavaScriptnya kita koneksikan ya. Add an entity with the environment component attached. We can specify a preset seperti forest with along many other parameters. Oke, misalkan box color red ya, ini kemudian entity environment preset forest addressing amount 1500. Oke, kita bisa nambahkan entity juga nih, bisa nggak ya? Semoga bisa nih. Silinder sudah. Nah, ini kita coba tambahkan entity berupa forest dengan jumlah pohon. Mungkin jumlah pohon ini tadi ya dikatakan. Kita lihat hasilnya. Keren. Keren. Kita coba copy ke glitch ya, karena ini keren sekali.
copy ke glitch ya, kita copy ke sini, kita save. Oh, auto save. Kita coba lagi di sini apakah sudah berubah. Kita refresh ya, project yang sama. Ya, sudah berubah apa? Oh, oh, linknya harus ini, nggak bisa nih. Ini kan lokal, berarti linknya tadi ininya dia harus dari sini, skripnya lah ya. Skripnya kita copy ya, kita copy di sini. Nah kalau ini, oh bukan di sini, di glitchnya kita copy karena dia kan nggak di lokal ya, kecuali sudah kita download, kita taruh di glitchnya. Nah, kita paste di sini. Oke, dia auto save. Nah, auto save ya, tidak perlu di ini. Nah, kalau kita refresh pasti dia bisa nih. Ya, wah keren. Oke, keren sekali. Oke. Ya. I see. Yes. Keren. Kita lanjut lagi. Ya tadi saya coba link glitchnya di handphone ya. Untuk melihat linknya di sini tadi. Ini kita copy ke handphone kita atau kita kirim ke WhatsApp, kita klik, nanti ya sama di handphone kita bisa kayak gini juga gitu ya. Lanjut lagi, kemudian applying texture. Oh, tadi environment itu lingkungan ya. Misalkan tadi forest, nanti kita baca tentang environment. Ada environment apa saja nih? Ini di GitHub ya. Oke, ya kurang lebih seperti itulah ya. Selanjutnya menambahkan tekstur. Make sure you are serving your HTML using a local simple texture to load properly. Oke, nah ini disarankan untuk dijalankan di lokal ya. We can apply an image texture to the box with an image, video or canvas using the source attribute. Kita bisa nambahkan image texture kepada box menggunakan gambar atau tag canvas using source attribute, just like we would with normal image. Oke, element. We also should remove color red. Nah, kita harus hilangkan color red that we set so that the color doesn't get blend in with texture. The default material color is white, so removing the color attribute is good enough. Oke, kita hilangkan ini ya, kita cari ini gambarnya dulu, gambar apa, kita coba lihat. Kita coba lihat dulu ini gambar apa. Nah, ini gambar teksturnya. Kemudian kita src nya adalah source-nya. Untuk menambahkan tekstur ya tambahkan source saja di sini. Oke, cukup mudah ya. Kita tambahkan source saja. Kita copy source-nya, gambar. Oke, kita lihat. Colornya kita hilangin dulu. Colornya jangan red, dia nggak bagus, nggak tampil nanti. Oke, kita lihat. Nggak keluar ya.
teksturnya tidak terlihat, saudara-saudara. Seharusnya terlihat. Oke, kita coba ini kita komen dulu ya. Kita jadikan komen dulu karena ini sudah beda. Kita buat yang baru saja. Ini juga kita komen. Kita ke bawah, kita kopas aja ini dari sini. Scan box, ini position, rotation. Oke, scale 222. Sky color. Nah, ini kita kopas saja, kita tambahkan di bawah sini. Oke, ini nggak perlu karena sudah ada. Oke, kita lihat. Tidak mau. Nah, disarankan tadi lokal ya. Ini sudah di download padahal local environmentnya. Oh, jangan pakai yang online, maksudnya kita download dulu gambarnya gitu ya. Oke, kita download gambarnya, kita taruh desktop, kita pindahkan gambarnya. Waduh, gambar mana lagi tadi? Nah, ini gambarnya, kita taruh di project kita, di dokumen belajar iframe. Nah, kita taruh di sini. Lalu ini di sininya source-nya adalah tadi m tadi. Nah, ini dot jpg. Oke, seharusnya bisa nih. Ya. Oke, paham. Ya, jadi disarankan lokal ya. Objeknya adalah lokal. Oke, kemudian apa lagi nih? Now we'll see the box. Okay, using the asset management system. However, we recommend using the asset management system for performance. The asset management system makes it easier for the browser to catch assets such as image, videos, model, and iframe will make sure all the assets are fetched before rendering. Jadi ada istilah asset management system yang bisa dibaca. Oh, ada di sini. Di sini di bagian ini core API ya, kita gunakan asset management system ya. Nanti kita buat materi khusus terkait asset management system. Oke. Nah, tujuannya untuk meningkatkan performa the asset management system, make it easier for the browser to catch asset ya, untuk manggil aset ya, seperti gambar, video, dan lain-lain. And iframe will make sure all the assets are fetched before rendering. Okay. If we define image in the asset management system, later 3JS doesn't have to internally create an image. Creating the image ourselves also give us more control and let us reuse the texture across multiple entities. Iframe is also smart enough to set cross origin and other such attributes when necessary. To use the asset management system for an image texture, add asset to the scan ya, tambahkan aset, kemudian define the texture image under asset, give the image an HTML ID ya. Tambahkan ID, kemudian misalkan box texture di sini. Reference the asset using the ID in DOM selector format. Oke, ini harus memahami HTML dan juga CSS ya. Oke, scene. Nah, ini ditambahkan aset. Asetnya ditutup dengan /asset di sini. Lalu asetnya adalah berupa image. Image-nya ini tadi. Kemudian ID-nya box texture. Ya, kemudian box texture ini kita buat buah box yang source-nya atau teksturnya adalah box texture. Nah, ini jadi kita panggil ini. Oh, jadi sudah kita load dulu baru kita gunakan gitu. Nah, itu ya, asset management system. Oke. Berarti seharusnya hasilnya sama saja ya. Oke, kalau di sini berarti ya, tadi kan nggak ada online ya. Berarti bisa nih pakai ini seharusnya.
di sini. Ya, ini saya komen dulu lah ya. Saya kopas di sini, tidak perlu ini, lalu tidak perlu ini. Ya. Oke, di sini saya lihat ada aset. Ini gambarnya ini, kita beri ID ini. Lalu ada sebuah box, kita simpan, hasilnya adalah jreng-jreng. Oke. Oh. Ya, intinya membantu, tapi masih lebih baik source-nya ini lokal ya. Kita taruh di lokal saja. Kebetulan sudah saya download di sini, ya bisa saja sih, sama saja. Ya, seperti ini. Ini pasti tampil. Nah, itu ya. Oke, seperti itu untuk tekstur. Sebaiknya untuk tekstur kita gunakan Asset Management System. Kemudian creating a custom environment. Oke, misalkan kita membuat environment custom, ini opsional ya. Previously we had the environment component, kita the environment. So it's good to know a bit on creating a basic environment for learning purpose. Ya, jadi misalkan kita ada khusus, kita butuh environment khusus, itu kita bisa buat adding a background to the skin. We can add a background with a sky that surrounds the skin, which is material applied to the inside of large sphere. Can be a flat floor, flat color, or 360 image or 360 video. For example, a dark gray background would be, nah ini seperti ini, scene color red ya, positionnya ini, rotationnya ini, scale-nya ini, colornya adalah 222. Nah ini sky. Or we can use an image texture to get 360 background image by using a texture instead color. Oke, kita coba pakai ini. Itu tadi, ini saya komen lagi. Ya, kita lanjut ke sini. Ya. Ini makin ke sini kok makin maju-maju ya. Nggak perlu ini, nggak perlu ini. Seharusnya ini otomatis geser ya. Ya, ini kita coba lihat hasilnya. Nah ini ya. Sebuah box dan colornya red, positionnya ini, rotationnya ini, color ini adalah 222. Ini layar sky-nya 222. Nah, kita rubah misalkan 333 gitu ya. Bisa juga nih berubah nih. Atau 3333 bisa nggak? Oh, bukan 333 ini maksudnya rednya 3, greennya 3, bluenya 3 gitu ya. Kalau 000 hitam ya. 999. Nah ini ya. Lanjut lagi. Nah, atau kita bisa gunakan image texture 360 background image by using. Oke, misalkan kita ingin sky-nya itu berupa gambar gitu ya maksudnya ya. Nah ini kita pakai aset lagi nih, aset. Kita ada 2 buah tekstur ya untuk box. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian ada ID tekstur, ini merupakan gambar. Kita lihat dulu gambarnya ini apa nih. Open link in new tab. Gambar ini. Gambar apa nih? Oke, sebuah gambar ya. Oke, kita coba. Kita download dulu gambarnya nih. Widget spasi. Oke, sebentar. Ini linknya saya copy dulu, saya download. Widget spasi. Ya, nama filenya apa tadi? Secret.jpg. Saya copy. Secret search.jpg saya copy ke home.
karena ya dokumen lalu belajar A-frame. Oke, saya copy, kemudian di sini jadi sudah ada dua buah gambar ya di sini. Ada MMY scale. Nah, selanjutnya saya ingin menggunakan aset. Ya. Di sini saya ingin menggunakan aset. Kok semakin maju sih. Saya ingin menggunakan aset di sini tadi. Ya. Scan, nah saya copy di sini sampai sky ini saya kopas. Nah ini ya asetnya adalah ini. Nah ini karena saya sudah download, karena saya khawatir tidak bisa dipanggil, saya ginikan, kemudian saya source nya juga saya ganti. Ini karena sudah saya download, ada di directory ini. Ini sudah masuk, sudah dipanggil gambarnya, kemudian kita tambahkan tekstur. Untuk boxnya kita beri box tekstur ya, gambar yang tadi. Lalu sky nya kita kasih tekstur sky. Nah ini pasti sangat menarik nih. Kita coba hasilnya. Nah ini ya, ini kalau kita lihat wah gitu ya. Oke, bisa maju. Oke. Wah, keren sekali ya. Oke, itu kita juga bisa nambahkan tekstur, add background. Nah, tadi tekstur sudah, custom environment ya, background, adding a ground, menambahkan tanah ya. To add a ground, we can use a plane. By default, plane are oriented parallel to the XY axis. To make it parallel to the ground, we need to orient it along to XZ axis. We can do so by rotating plane 90 degrees in the X axis. Oke, kita tambahkan plane. Jadi biar dia letaknya di datar gitu ya, sesuai ini, maka plane-nya itu harus kita rotasi sebanyak 90 derajat ke bawah. Oke, nah nanti dicoba-coba aja ya. Width-nya 30, height-nya 30, dia plane. Then we can apply an image texture. Oke, sudah ada plane-nya, dia defaultnya warnanya putih. Kita tambah tekstur. Teksturnya kita pakai asset management system ya. Kita panggil dulu asetnya. Ini asetnya, kita buat plane, lalu kita tambahkan source-nya berupa ID tadi, ID dari image ini. Ya, kita copy saja ini biar lebih cepat ya. Kita copy ke sini. Ini saya komen dulu biar nggak ini ya, biar nggak hilang. Siapa tahu ada yang nggak jalan gitu ya, atau pengen dilihat lagi nanti. Nah ini saya akan coba download dulu karena khawatir tidak bisa di render gitu ya. Saya download dulu seperti biasa, Wicked, atau pakai download cara biasa ya. Ini kebetulan karena saya di Linux, saya download seperti ini, membiasakan saja sih. Nah, saya copy dulu filenya, copy bernama floor ya, floor. Saya pindahkan ke home karena ya dokumen, lalu belajar A-frame. Jadi kemudian saya download lagi file satunya. Oh, yang satunya nggak ada ya, cuma satu ya. Sudah, sekarang kita sudah ada floor.jpg. Nah ini kita hilangkan ya, karena saya nggak manggil dari CDN lagi, saya manggil dari lokal di sini. Nah ini seharusnya sudah tampil nih. Oke, ini oh ini ya, kok black ya di warnanya ya, lantainya hitam. Oke, nggak apa-apa. Di sini teksturnya ground texture. Kalau kita lihat ground texture itu seperti apa sih? Ground texture.
floor. Oh, ya, I see. Ini penampakannya. Kita lihat di sini. Kita menjauh, gimana cara ke atas? Oke, seperti itulah ya. Lanjut lagi, to tell your text to use repeat attribute. Nah, oke. Text to number, how many times repeat x. Oke, nah ini bisa kita tambahkan repeat pada plannya ya. Repeatnya ini adalah untuk berapa kali gambar tadi floor itu kita ulang pada ukuran 30x30. Misalkan ini diulang sebanyak 10 kali. Ya, kita lihat, kita tambahkan di sini repeat ya. Repeatnya adalah x dan y. Ke x nya berapa kali? 10, y nya 10 kali. Oh, ini menjadi menarik nih. Oke, nah ini gambarnya menjadi seperti ini ya. Seperti itulah ya, kurang lebih. Bisa dicoba-coba nanti cari gambar yang lebih bagus. Tweaking lighting. Wih, ada lighting juga. We can change how the scenes is lit by using light. Oke, kita bisa gunakan pencahayaan. By default, if you don't specify any light, a frame adds an ambient light and directional light. Jadi secara default ini sudah ditambahkan ambient light dan juga directional light. If a frame didn't add lights for us, the scene would be black. Jadi jika sebuah frame itu tidak menambahkan lampu, once we add light of our own, however, the default lighting setup is removed and replaced. Oke, secara default sudah diberi lighting, tapi kalau kita tambahkan maka lighting default tadi akan hilang. We will add an ambient light that has a slight blue-green hue that match the sky. Okay, ambient light are applied to all entities in the scene, given they have the default material applied at least. We will also add a point light. Ya, kita tambahkan point lights are like bulbs. We can position them around the scenes, and the effect of the point light on an entity depends on its distance to entity. Nah, ini untuk penggunaan lampu lah ya. Image-nya masih kita gunakan sama. Sky teksturnya ini adalah gambar ini. Oke. Kemudian apalagi, groundnya ini tadi sama sudah. Kemudian boxnya sudah kita beri tekstur. Nah, ini kita tambahkan lightnya adalah ambient, colornya ini. Oke, kita tambahkan saja, kita kopas saja, tapi dari sini aja nih, dari sini saja. Oke, kita bikin komen dulu. Kita komen. Kita jadikan komen. Oke, kita tambah lagi di bawahnya paste. Nah, ini ya, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat mana ambient light-nya. Itu ambient light. Intensity 8 misalkan. 8 itu apa ya? Colornya ini
colornya black. Intensity 0. Oke, saya masih belum bisa membedakan ya antara ambient light dan nggak ngaruh kayaknya. Oke, ini kali ya. Oh, ini saya bukan ini image ini ya. Bukan di sini, tapi sudah saya download di lokal. Jadi ini sepertinya nggak pas kalau kita gunakan ini. Oh iya, benar ya. Source-nya adalah ini. Oke, kita coba lihat apakah ada perubahan. Ya. Oke. Source-nya hanya pada sini tadi ya. Sky box tekstur. Kita coba hidupkan. Ini kita hidupkan, kita save. Oh, dia agak gelap ya. Kalau kita hidupkan dia gelap. Kalau kita matikan dia akan default terang ya. Oh ya, ada pengaruhnya berarti. Kalau ini point light-nya dihidupkan apa? Oh, nggak banyak pengaruh ya. Oke, kalau di sini seharusnya nggak ada. Oh, ini ambient tuh ini jangan-jangan. Atau di gambarnya emang ada ya? Oh, itu di gambarnya ada. Ya, berarti bukan. Nah, ini ya. Saya kurang tahu nih. Oke, oh, kalau instansinya 2 dia seperti apa gitu. Oh, ada lighting dari sana. Oke, kalau intensity-nya 8 misalkan, pasti lebih terang lagi. Oke. Point jenisnya. Ya, jadi pengaruh ya. Tambahkan ambient light. Nah, ini dia harus dipelajari lagi nih tentang lighting. Intinya kita sudah tahu bagaimana untuk menggunakan lighting ya. Bisa juga adding animation. Nah, ini yang terakhir sepertinya. Oh, bukan yang terakhir. Oh, banyak animationnya. Kita bisa coba satu-satu. Nah, ini habis ini kita close video ya. Sudah panjang banget videonya nih. Oke, adding interaction. Adding animation. Nah, we can add animation to the box using F-Frames built-in animation system. Nah, ini harus dibahas juga satu video nih, animation khusus. Kalau memperdalam ya, nanti kita bahas, tapi di video yang lain. Begitu juga nanti ada asset management system ya. Oke. Animation interpolate or twin a value over time. Interpolate itu apa ya? Interpolate adalah menambah ya, animation menambahkan, atau twin kata kerja, nggak ada ya twin kata kerja ya. Twin a value over time, twin
value, mengulangi kali ya, overtime, twin nilai dari waktu ke waktu ya, atau lah interpolate tadi apa, interpolate menambah. We can set the animation component on the entity, kita bisa menambahkan animation. Let's have the box hover. Hover itu up and down, hover itu lewat ya kali ya, melayang-layang ke atas dan ke bawah. Keren. Set image ID nya ini, kemudian boxnya, nah ini ya, boxnya ini, positionnya ini, rotationnya ini, scale-nya ini, animation. Nah ini ya, property object 3D.position y to 2,2 dan alternatif duration 2000, loop true. Wah, ini kita copy aja nih. Intinya kita bisa menambahkan animation juga di sini. Saya bikin komen, jadikan komen dulu. Kita lanjut lagi di bawahnya. Saya paste di sini. Nah, dia di situ. Ini scene-nya saya hapus. Scene-nya saya hapus karena sudah ada ya. Ini asetnya, ini saya sudah ada juga asetnya. Saya hapus linknya, jadi tinggal gambarnya aja. Nah ini positionnya, property object 3D position.y ya, to 2,2. Ini nggak tahu, nanti kita bahas. Loop true. Nah ini ya, keren keren. Oke, nah kita lihat penjelasannya. We tell the animation component to animate the entity 3D object. Ya, kita animasikan entity 3D object. Y aksis. Nah, kalau diganti aksis X gimana nih? Menarik juga nih. Ini dia goyangnya kanan kiri seharusnya. Oke, kita ganti X. Oh iya, oh iya, kanan kiri. Kalau ini 1, cepet ya. 0 kecepatannya kali ya. Lambat sekali ya. Apalah, penting seperti itu. Ini kita kembalikan lagi ke normal, Y, perubahannya Y, kemudian durationnya kalau 2 gimana? 10, masih 1000. Jadi semakin pelan ya. 10.000 ya pelan banget nih. Oke ya, 2000 ya. Loopnya oke. Kalau loopnya false ini pasti geraknya sekali doang nih. Nah berhenti ya. Kalau kita ingin berulang-ulang ya loopsnya true. Oke, kita lanjutkan materi kita. Animate to 2,2 which is 20 cm higher. Oke, 20 cm higher, 20 cm. Oke, alternate the direction. Direction maksudnya alternate on each repeated cycle of the animation, so it goes back and forth. Animation so it goes back and forth. Okay, last for 20 millisecond duration on each cycle. Loop repeat. Oke, sudah kita coba tadi. Oke, animation sudah. Sekarang kita bisa menambahkan yaitu interaction.
bisa menambahkan interaction. Let's add interaction with the box. When we look at the box, we'll increase the size of the box. When we look at the box, we will increase the size of the box. When we click on the box, when we click the box, spin. Kalau kita lihat dia membesar, kalau kita klik dia berputar. Oke. Given that many developers currently don't have proper VR hardware with controllers, we focus design using basic mobile and desktop input with the built-in cursor component. Okay, built-in cursor component. Oke, tadi sampai mana? Nah ini, the cursor component by default provide the ability to click an entities by starting or gazing at them on mobile or desktop. Oke, jadi ada pengaturan ini ya, cursor komponen ya. Kemudian provide hover and click state for interaction on top of component. The cursor component can be used to. Oke, cursor komponen. Nah ini ya, nanti bisa dibaca-baca lagi. Lanjut lagi, but know that the cursor component is just one way to add interaction. Jadi interaksi kita kan menggunakan kursor ya, tapi itu hanya salah satu statement if we have access to actual control ya. Jadi misal kita punya controller lain ya, itu bisa juga. To have visible cursor fixed to the camera. To have a visible cursor fixed to the camera, we place the cursor as a child of the camera as explained above in the parent child component. Oke. Jadi kameranya atau kursor komponennya harus terletak di dalam atau menjadi child dari kamera. Jadi perubahan kamera akan menyesuaikan dengan perubahan kursor, akan menyesuaikan dengan perubahan kamera menggunakan parent and child transformation ya. Since we didn't specifically define a camera, meskipun kita tidak mendefine kamera, a film include default camera for us, but since we need to add cursor as a child of the camera, we will need to now define. Oke, selama ini kan kita nggak mendefine kamera ya, tapi karena kita ingin menambahkan kursor interaksi menggunakan kursor, maka kita perlu menambahkan kamera agar bisa kursornya itu menjadi child dari kamera yang kita buat. Nah ini sama, asetnya sama, box saja seperti biasa, animationnya tadi sama. Nah ini di kameranya kita tambahkan kursor. Nah ini sama ya. Oke, sama, hanya ditambahkan kursor saja di bawah sini. Kita tambahkan kursor ya, kita lihat. Nah ini kita sekarang bisa, oh ini ada kursor nih. Nah ini ya, kalau dihilangkan nggak ada juga di sini, nggak ada kursornya ya. Nah kalau kita hidupkan lagi akan ada kursor di sini. Nah ini, oke, menarik sekali, menarik sekali ya. Kemudian jika kita check the documentation of the cursor component, oke, kalau kita tidak letakkan di kamera gimana? Sebentar, misalkan saya nggak pakai kamera ini, bisa nggak? Nggak bisa ya, kita nggak tahu dia letaknya di mana. Oke, ya. Itu ya, nah, otomatis nih sesuai dengan posisi kamera.
lanjut tadi, if you check the documentation of the cursor component, ya kalau kita cek dokumentasi dari cursor component tadi, ya bisa kita baca nanti. The cursor wraps, we see that it emits hover events such as mouse enter or mouse leave as well as click. Oke, sebentar. Kalau kita lihat tadi ini bisa, nah ada ininya ya. Kalau nggak ada cursor komponen, ini ada kliknya, kalau sama aja. Apa maksudnya tadi? Ya, jadi ke documentation that cursor web yang di box cursor, we see that it emits hover event. It emit itu ya, memancarkan, it emit hover event, memancarkan acara melayang-layang. Apa sih? As mouse enter, mouse leave, mouse click. Event listener component. One way to manually handle the cursor event is to add an event listener with JavaScript. Just like we would with a normal DOM element, if you are not comfortable with JavaScript, you may skip the animating event below. In JavaScript, we grab the box, the query selector, use event listener, and then set attribute to make the box grow its scale when it's hover. Note that a frame adds feature head attribute to work with multi-property components. We can pass a full object as the second argument. Oke, ini JavaScript. Kita tambahkan script. Box E ini documented query selector dari box ya. Box edit and event listener, mouse enter, function. Nah, ini harus belajar baca JavaScript nih. Fungsinya ada box edit set attribute scale ya. Jadi kalau di enter ya, diklik mouse enter ya, kalau mouse-nya memasuki area, maka dia atribut scale-nya itu akan diperbesar 2 kali lipat gitu ya. Oke, pertama kita deklarasikan bahwasanya box E1 ini merupakan query selector dari object box gitu ya. Lalu box E1 event listener, jadi jika box E1 itu kita masuki mouse enter, maka akan membengkak gitu ya, membesar gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Tambahkan script berarti ya. Oke, kita lihat apakah bisa nih main kopas-kopas aja gini. Tentu di atasnya ya. Kita lihat. Enggak nih. Tidak membesar. Selamat makan sisa-sisa toleransi peradaban dunia. Ini seharusnya di atas kali ya. Ini di sini script. Enggak tuh. Enggak ada perubahan apa-apa. Kita lanjut dulu. But a much more robust method would be to encapsulate this logic into an F-frame component. This way, we don't have to wait for the scene to load. We don't have to run query selector because component give us context and can be used and configured versus having an uncontrolled script running on the page. And better yet would be to skip calling set attribute and set the value under this L. Okay. We can attach this component to our box strip from HTML. Oke. Menipu soal biasa. Tidak
bisa. Maju jalan semut-semut. Saya jadikan komen dulu, saya paste di bawah sini. Apakah bisa seperti ini? Ya, nggak bisa juga. Script my friend. Oke. Oke, kita lewati ya. Animating on events. Oke. The animation component has a feature to start its animation. We can add to animation focus component mouse enter and mouse lift event to change the box scale. Oke, nggak ngaruh. Kita lewat lagi. Adding audio. Oke, audio is important for providing immersion and presence in VR. Even adding simple with white noise in the background goes a long way. Welcome and having some audio for every skin. One way would be to add an audio element for audio element, preferably under asset to blend audio file. Oke, audionya kita masukkan dulu, lalu kita tambahkan. Misalkan audionya ini background noise.wav. Oke, tambahkan dulu, lalu we can add positional audio using sound. This make the sound get louder as we approach it and get softer as we distance from it. We could place the sound in our skin using position. Oke, kita coba. Kita hapus dulu, ini gagal scriptnya. Kita tambahkan aset di bawah sini. Kita hapus saja lah. Ya, seperti ini. Apakah berjalan? Oke, keren. Oke, keren lah pokoknya. Stop. Ya, kita lanjut. Kita coba tambahkan. Oke, kalau soundnya seperti ini dia bisa menjauh, bisa mendekat ya. Kita coba ini seperti ini. Coba. Oke.
Oke, keren, 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 keren. Jadi kalau kita pakai sound, maka kita bisa menjauh mendekat. Kalau pakai ini kita nggak bisa. Oke, oke, ini ada positionnya ya. Oke, kalau ini nggak ada positionnya. Background audio ini ya. Kalau ini ya ada audio di titik tertentu. Wah, keren. Adding text ya. A frames come with a text component. Sebuah frame ada juga text, and there are several way to render text, each with their own advantage and disadvantages. A frame comes with the SDF text implement using 3 BM font text ya. Ada teks, kalau mau menambahkan teks ada namanya. Oke, ini oke. Heading text. Oke, entity text value hello frame. Oke, kita coba tambahkan teks di sini. Ya, kita save. Kita komen dulu. Selalu ada ini ya. Selalu ada ini. Kita jadikan komen dulu. Kita save. Kita lihat teksnya. Mana teksnya? Hello FM. Colornya kok BBB gini ya. BBB. Jauh banget. Ya itulah ya. Teksnya nih, ini teksnya. Kita maju jadi sini. Kita maju lagi jadi sini. Nah, itu teksnya bisa kita tambahkan. Play with it, and that's the basic example. Oke, itulah basic ya yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana membuat scene ya. Kita bisa nambahkan tekstur, bisa nambahkan ini environment, bisa nambahkan teks, bisa nambahkan interaksi kursor, bisa menambahkan audio. Audionya mau background audio ataupun audio pada suatu titik tertentu. Nah, itu bisa ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan belajar bersama-sama lagi di materi selanjutnya tentang apa ya, kita lihat nanti sajalah ya. Tadi ada beberapa seperti asset management. Nanti kita pilih yang penting-penting saja dulu ya. Yang penting kita bisa menguasai. Nah, ini ada beberapa. Ya, mungkin kita belajar membuat objek-objek ini nih. Membuat komponen ya, membuat komponen. Atau bisa juga asset management system. Bisa juga building 360 image gallery. Dan masih banyak lagi. Intinya yang mengarah ke augmented reality ya. Nanti kita lebih fokus ke augmented reality. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.